Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Morning Call GPB. Saya Pendeta Hendra Dores, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Betania Makassar, diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam program Morning Call GPB hari ini. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Dan kami akan mendengarkan sabda-Mu dan belajar dalam perenungan dan mendapatkan pengajaran darinya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menjadi pendengar dan menjadi pelaku-pelakunya. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Mazmur 72 ayat 14 sampai dengan 17 yang menyatakan, Ia menebus mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah raja, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan dimohonkan berkat sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak gunung-gunung, biarlah bulir-bulirnya mekar bagaikan pohon-pohon di Libanon. Dan penduduk kota berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama matahari beredar. Kiranya segala bangsa saling memberkati dalam namanya dan menyebut dia berbahagia. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita, haleluya. Nah, sobat-sobat GPIB, George Adam Smith, seorang guru Alkitab, suatu kali berkunjung ke Israel dan bercakap-cakap dengan seorang gembala. George ingin tahu apa yang dilakukan gembala tersebut terhadap domba-domba gembalaannya. Nah, menjelang malam, George melihat bahwa gembala itu menggiring domba-domba tersebut ke sebuah gua kecil. Dan dengan harapan bahwa domba-domba itu akan tertidur dalam gua kecil itu. Melihat gua itu, George berpikir bahwa dan bertanya bahwa apakah domba-domba itu aman di dalam gua itu. Karena gua itu tidak ada pintunya. Mendapat pertanyaan seperti itu, kemudian gembala itu menjawab begini, sayalah pintunya, akulah pintunya. Ternyata budaya di Timur Tengah, gembala akan berbaring di lubang gua sehingga tidak ada binatang buas atau serigala yang dapat masuk ke dalam gua tanpa melewati tubuh gembala tersebut. Dan hal ini akan membuat domba-domba yang ada di dalam gua itu menjadi aman, damai, dan tenang. Nah, sobat GPB yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan firman Tuhan saat ini, pemazmur mengungkapkan harapannya yang mewakili umat yang sangat merindukan kehadiran pemimpin yang selalu dapat diandalkan untuk menjadi pelindung, menghadirkan suasana, pemimpin yang menghadirkan suasana adil, damai, dan sejahtera. Itulah tertuang dalam ayat-ayat bacaan firman Tuhan saat ini. Dalam artian bahwa melalui bacaan firman Tuhan saat ini, pemazmur yang mewakili hati nurani umat, menegaskan akan kerinduan yang sangat mendalam akan hadirnya pemimpin-pemimpin yang selalu menjadi berkat bagi umat, bagi pelayanan yang dipimpinnya. Hadir sebagai sosok pemimpin yang mesianik melalui keteladanan, pola pikir, perbuatan, dan perkataan yang dapat menjadi berkat. Nah, sobat GPIB yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang pemimpin atau kepemimpinan, maka melalui bacaan firman Tuhan saat ini kita bisa mendapatkan pengajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalam kapasitas saudara dan saya sebagai pemimpin-pemimpin dalam keluarga kita masing-masing, maka marilah kita sebagai orang tua, sebagai kepala-kepala rumah tangga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, marilah dalam kuasa Roh Kudus Tuhan kita pun selalu melaksanakan tanggung jawab tugas kita untuk memimpin keluarga-keluarga kita masing-masing dengan sifat, dengan sikap yang takut akan Tuhan. Paling tidak berusahalah dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk menjadi orang tua, untuk menjadi kepala-kepala rumah tangga, untuk menjadi ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah bosan untuk menjadi berkat dalam pengajaran-pengajaran untuk anak-anak, untuk cucu-cucu yang kita kasihi, agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkanlah tentang bagaimana menjalani hidup secara baik dan bijaksana secara berulang-ulang. Ingat,
Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Saudara, satu kali ada seorang ayah yang ingin mengajarkan tentang kebijaksanaan untuk anaknya. Dia membawa anaknya ke sebuah lapangan rumput lalu mengajak anak itu bermain bumerang. Nah, ketika anak itu bermain bumerang dengan asiknya, maka ayah itu berkata kepada sang anak, "Anakku, perhatikan, ketika kau bermain bumerang ada pelajaran yang sangat baik. Jadi berhati-hatilah dengan segala perbuatanmu. Perbuatanmu terhadap sesama, terhadap siapa saja. Karena apa yang kau buat itu juga nantinya akan kembali kepadamu." Kemudian dia membawa anaknya ke sebuah lembah yang ada di samping kanan kiri penuh dengan bukit-bukit batu. Kemudian ketika berada di lembah itu, dia menyuruh anaknya untuk meneriakkan sesuatu kalimat. Dan anaknya pun meneriakkan sesuatu kalimat. Dan apa yang terjadi? Terjadilah pantulan suara anak itu. Kemudian ayah itu berkata kepada anaknya, "Anakku, pelajaran yang berharga dari hal ini adalah berhati-hatilah dengan tutur katamu. Karena apa yang kau katakan, apa yang kau ucapkan, baik bagi sesamamu dan bagi siapa saja, itu juga akan kembali kepadamu." Nah, saudara-saudaraku, berusahalah untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga yang selalu menjadi berkat melalui pengajaran-pengajaran tentang kebajikan. Yang kedua, dalam keberadaan kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan-pelayan yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus, yang Tuhan teguhkan dalam pelayanan, maka mari menjadi umat Tuhan, mari menjadi pemimpin-pemimpin yang senantiasa menjadi saluran berkat, bukan saluran bencana bagi orang-orang yang kita pimpin, bagi pelayanan kita. Kenapa? Kenapa jangan menjadi saluran bencana? Jika saudara dan saya tidak menjadi saluran berkat, tapi menjadi saluran bencana, maka firman Tuhan akan tergenapi di dalam kitab Yehezkel pasal 34 ayat 10. "Aku sendiri akan menjadi lawan dari gembala-gembala itu, dan akan memberhentikan mereka untuk mengembalakan domba-dombaku." Berhati-hatilah dalam memimpin umat yang Tuhan sudah berikan tanggung jawab kepada kita. Yang ketiga, tentunya besar harapan kita bersama bahwa melalui persidangan Sinode Raya GPIB di Makassar bulan Oktober ini akan terpilih, akan diutus, akan diteguhkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga selalu menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk GPIB dan juga saluran berkat untuk bangsa dan negara ini. Saudaraku, selamat memasuki hari baru saat ini. Tantangan pasti ada, saudara. Tapi yakinlah, Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Nya selalu ada dan menjadikan saudara dan saya kuat dan taat untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari berdoa, saudara. Bapa yang baik, berdoa untuk sahabat-sahabat Morning Call GPIB. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua sahabat-sahabat Morning Call GPIB. Berkati pekerjaan, berkati cita-cita dan harapan, dan juga Tuhan menjadi sumber pemulih. Mungkin ada sahabat-sahabat Morning Call GPIB yang terbaring sakit, yang dalam pergumulan proses pemulihan, Tuhan menjadi sumber pemulihan yang utama melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang dipakai untuk pemulihan tersebut. Menyerahkan akan seluruh usaha dan pekerjaan, biarlah di sepanjang hari ini hanya keberhasilan yang kami tuai sebagai umat Tuhan. Berdoa untuk majelis Sinode GPIB. Kiranya Tuhan memberikan hikmat makrifat yang luar biasa agar majelis Sinode GPIB boleh menjalankan kepemimpinan ini dengan penuh takut akan Tuhan dan hikmat yang senantiasa berasal dari Tuhan. Terkhusus berdoa untuk panitia persidangan Sinode Raya GPIB dan mulai dari ketua sampai kepada koordinator-koordinator seksi-seksi bidang-bidang yang terpilih yang Tuhan utus menjadi panitia persidangan Sinode Raya GPIB di Makassar. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dan kekuatan Tuhan menyertai dan terus memberkati. Khususnya dalam gumul juang mencari, menggali potensi-potensi pendanaan persidangan. Semuanya akan tercukupkan. Berkati karya, berkati semua usaha-usaha yang dilakukan oleh panitia persidangan GPIB.
Berkati juga jemaat-jemaat yang akan mengirim utusan-utusan, berikan kemampuan agar boleh menjadi pendukung suksesnya persidangan atau perhelatan persidangan Sinode Raya GPIB ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami tahu tantangan berat, tapi Tuhan, kami akan tetap kuat di dalam kuasa Allah Tritunggal dan akan mendengarkan doa dan tetap memberikan kami pengampunan. Allah Tritunggal, kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dari Betania Makassar, Kota Anging Mamiri, saya ucapkan selamat memasuki hidup yang baru. Selamat bergumul juang, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.